3042, saya akan menjelaskan tentang analisis penetapan besi di dalam air. Dan saya akan menjelaskan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama, alatnya adalah pipet, 2 gelas piala, 3 batu didih, 4 labu ukur 25 ml. Dan bahannya adalah yang pertama sampel air, 4 ml HCl, 3 2 ml larutan hidroksilamin, yang keempat 5 ml Aquades, yang kelima 10 ml larutan buffer asetat pH 4, dan yang terakhir 2 ml larutan phenanthroline 0,1%. Saya akan jelaskan langkah-langkah penetapan besi di dalam air. Langkah yang pertama adalah pipet 50 ml, sampel air dimasukkan ke dalam gelas piala, lalu tambahkan 4 ml HCl dan 2 ml larutan hidroksilamin 20% dan 5 ml Aquades. Langkah yang kedua yaitu panaskan batu didih, panaskan sampai volume tersisa 10 ml. Lalu langkah yang ketiga, dinginkan larutan tersebut, kemudian pindahkan ke dalam labu ukur 25 ml. Tambahkan 10 ml larutan buffer asetat pH 4 dan 2 ml larutan phenanthroline 0,1%. Yang keempat, tambahkan Aquades hingga tanda batas. Yang terakhir atau langkah yang kelima, baca absorbansi larutan pada panjang gelombang maksimum. Yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan untuk analisis penetapan fosfat di dalam air. Alat yang kita gunakan yaitu yang pertama adalah kuvet, timbangan analitik, beker gelas, dan Erlenmeyer, labu ukur, pipet volume, pipet ukur dan tetes, dan mikropipet, spektrofotometer, Genesis 10S UV, Visthermo Scientific. Lalu bahan yang kita gunakan yaitu sampel air, larutan standar KH2PO4, amonium molibdat, dan SnCl2, yang terakhir Aquades. Kenalkan, nama saya Meilinda Pratiwi Hasibuan, NIM 05101181823001. Saya di sini akan melanjutkan tentang analisis penetapan fosfat di dalam air. Pertama kita pembuatan larutan induk fosfat 1000 mg per liter. Langkah pertamanya yaitu kalium dihidrogen fosfat atau H2PO4 ditimbang sebanyak 0,1 gram. Yang kedua, kemudian dilarutkan dalam beker gelas menggunakan Aquades. Yang ketiga, selanjutnya ditanda bataskan ke dalam labu ukur 100 ml. Yang keempat, larutan induk fosfat tersebut akan dijadikan sebagai larutan induk dalam pembuatan larutan standar fosfat dengan berbagai macam konsentrasi. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan larutan standar fosfat. Pembuatan larutan standar fosfat dengan variasi konsentrasi 10, 20, 40, 80, 160, 320, dan 740 mg per liter dilakukan dalam labu ukur 25 ml menggunakan rumus pengenceran. Pembuatan larutan standar fosfat dilakukan sekuantitatif mungkin agar dapat menghasilkan kurva kalibrasi yang linear. Pembuatan kurva kalibrasi yang pertama, larutan standar fosfat dengan berbagai macam konsentrasi 10, 30, 60, 90, 150, dan 180 mg per liter masing-masing dipipet sebanyak 25 ml menggunakan pipet volume 25 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang kedua, kemudian penambahan 0,25 ml larutan amonium molibdat dan ditetes SnCl2. Selanjutnya, larutan diaduk dan dibiarkan bereaksi selama 7 menit. Yang ketiga, kemudian larutan dimasukkan ke dalam kuvet dan absorbansi larutan dibaca pada panjang gelombang 650 nanometer. Yang keempat, selanjutnya data absorbansi dari masing-masing larutan standar dibuat kurva hubungan antara konsentrasi dan absorbansi menggunakan Microsoft Excel sehingga didapatkan persamaan garis linear Y sama dengan AX ditambah B dan nilai koefisien korelasi atau R2 yang menunjukkan linearitas kurva baku tersebut.
Lalu dilanjutkan dengan pengujian sampel. Sampel air sungai dipipet sebanyak 25 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian dilakukan penambahan 0,25 ml larutan amonium molibdat dan ditet dan 1 tetes SnCl2. Selanjutnya, larutan diaduk dan dibiarkan bereaksi selama 7 menit. Kemudian larutan dimasukkan ke dalam kupet dan absorbansi larutan dibaca pada panjang gelombang 650 nm. Perhitungan dalam penentuan konsentrasi fosfat yang terdapat dalam sampel air sungai yaitu Y sama dengan AX tambah B. Dengan keterangan Y itu adalah absorbansi atau A, X itu adalah konsentrasi fosfat atau miligram per liter, yang A itu adalah gradien persamaan garis linear, dan B adalah konstanta. Reaksi antara fosfat dan reagen dalam larutan asam ostofosfat bereaksi dengan amonium molibdate untuk membentuk asam molibdofosforik, yang kemudian direduksi oleh stantonus klorida menjadi molibdenum berwarna biru yang intens. Warna biru yang dihasilkan berbanding lurus dengan konsentrasi fosfat. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah reaksi pembentukan senyawa kompleks asam molibdofosfat. Reaksinya bisa dilihat pada PowerPoint berikut. Lalu yang kedua, reduksi MO dalam senyawa kompleks MO-P oleh SN2+. Bisa dilihat dalam reaksinya di PPT. Lalu reaksi menghasilkan larutan berwarna biru yang mengikuti hukum Lambert-Beer. Intensitas warna yang ada dalam sampel yang kemudian ditentukan secara spektrofotometri pada panjang gelombang visible atau sinar tampak. Pembuatan kurva kalibrasi atau linearitas. Dalam penentuan kadar atau konsentrasi fosfat menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang visible atau sinar tampak. Karena larutan yang diukur absorbansinya adalah berwarna, kurva kalibrasi perlu dibuat terlebih dahulu sebelum penentuan kadar fosfat dalam air sungai. Kurva kalibrasi tersebut dibuat menggunakan Microsoft Excel dengan cara melihat korelasi antara kadar larutan fosfat standar dan absorbansinya yang akan menghasilkan persamaan Y sama dengan AX plus B. Penentuan batas deteksi dan batas kuantisasi. Perhitungan batas deteksi dan batas kuantisasi dari metode spektrofotometer UV-Vis menggunakan panjang gelombang visible atau sinar tampak. Dalam penelitian ini juga dilakukan. Parameter batas deteksi dan batas kuantisasi ini diperlukan dalam pengukuran kadar ion fosfat dalam sampel air sungai. Penentuan batas deteksi dan batas kuantisasi dilakukan dengan cara menentukan nilai simpangan baku Blanco melalui pengukuran absorbansi Blanco sebanyak 20 kali. Batas deteksi dari metode yang dihasilkan dalam penelitian ini sebesar 1 mg per liter dan batas kuantitas sebesar 4 mg per liter. Terima kasih.